وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan karunia Allah sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita tadi Allah catatkan sebagai salah satu amal kita yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu tetap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sekali sepekan di minggu yang pertama di hari Senin ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir pembahasan kita bahwa takwa adalah mempunyai dua sisi, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi sisi yang pertama itu menjalankan segala perintah Allah, dan sisi yang kedua itu menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin mampu melaksanakan takwa, zahir dari takwa ini, kecuali dengan mengatur waktu kita. Jadi strategi pertama untuk mendapatkan ketakwaan adalah mengatur waktu kita, mulai dari bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur kita. Jangankan untuk mendapatkan ketakwaan, bahkan dalam urusan duniawi kita saja kita butuh untuk mengatur waktu, memanage waktu. Kalau ada salah satu dari kita yang mempunyai ambisi, mempunyai cita-cita tertentu, tapi tidak mampu untuk memanajemen waktunya, maka biasanya dia gagal. Nah, begitu jugalah dalam hal untuk mendapatkan ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan adabul istiqaz min naum, yaitu adab-adab ketika bangun dari tidur. Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza stayqaita minan naum fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajri. Maka jika engkau bangun dari tidur, maka usahakanlah, bersungguh-sungguhlah agar engkau bangun sebelum terbit fajar. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kita harus sebisa mungkin untuk bangun sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Tujuannya apa? Agar kita mampu melaksanakan sholat subuh di awal waktu, agar kita mendapatkan fadilah mengerjakan sholat di awal waktu. Afdalul amali as-sholatu fi waqtiha. Sebaik-baik amal ibadah adalah mengerjakan sholat di waktunya, terutama di awal waktu. Bagaimana? Kita butuh strategi. Memang Imam Al-Ghazali mengatakan kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bangun di awal waktu, sebelum terbit fajar. Bagaimana strateginya? Nah, kita punya HP, hidupkan alarm. Biasanya kalau sekarang ini subuh mungkin sekitar jam 5. Nah, kita hidupkan alarm sekitar jam setengah 5. Gak usahlah jam 4 dulu. Mungkin sebagian kita tuh tidak sanggup untuk bangun terlalu pagi. Kenapa? Karena aktivitasnya padat di waktu pagi, takutnya dia kurang konsentrasi. Nah, kita hidupkan alarm setengah jam saja. Nah, 10 menit untuk masuk ke WC, bersiap-siap, ya. Kita selesaikan hajat kita di dalam WC, kemudian mengambil wudhu, sholat kita 10 menit.
10 menit kemudian sisa 10 menit lagi. Itulah persiapan kita untuk pergi ke masjid. 10 menit itu cukup untuk perjalanan kita mulai dari rumah sampai ke masjid. Insya Allah kalau kita rutinkan kalau kita rutinkan seperti itu, insya Allah kita akan selalu bangun sebelum fajar. Terkadang sebagian kita ini butuh nggak cukup hanya dengan alarm. Minta tolonglah sama keluarga, suami minta tolong sama istri, atau bikin kesepakatan siapa yang bangun duluan, dia bertanggung jawab untuk membangunkan yang masih tidur. Itu dibikin seperti itu. Kemudian diusahakanlah sholat seperti saya sampaikan dulu, tak usah berat-berat, ya, tak usah berat-berat sholat tahajud sekian rakaat, nggak usah. 2 rakaat saya sholat tahajud, kemudian 1 rakaat sholat witir. Supaya apa? Supaya hati itu terbiasa, supaya hati itu tidak merasa berat untuk sholat tahajud dan sholat witir. Kalau hati sudah merasa ringan, sudah terbiasa, mau naik level lagi, mau ditingkatkan lagi, silahkan. Kita khawatirnya terlalu semangat di awal, akhirnya jenuh di pertengahan, akhirnya terputus dari amal ibadah. Padahal Nabi SAW mengatakan khairul amal adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal ibadah adalah yang paling konsisten, yang paling konsisten walaupun sedikit. Sedikit kita lakukan amal itu, malaikat melihat, Allah Ta'ala melihat, oh si fulan setiap jam 4:30 dia bangun, dia membaca Al-Quran, dia sholat tahajud, ya. Setiap dia lihat terus, dilihat oleh Allah Ta'ala terus. Tapi kalau di awal semangat, 1 minggu dibantainya sholat tahajud 10 rakaat, sholat witir 11 rakaat, besok nggak ada lagi. Akhirnya malaikat kecarian, mana lah si fulan yang sholat tadi itu. Sama kayak kita, Bapak Ibu, ya, kalau lihat orang yang rajin, kita takjub tuh, dia rajin bekerja, rajin, pokoknya rajin lah. Rajin dia bekerja, tapi besok nggak nampak lagi deh. Memang di awal dia bersihkan semua, atau dia kerjakan semua tugasnya, tapi besok terbengkalai lagi. Kita agak kecewa. Tapi kalau dia konsisten, ya, setiap pagi kita lihat dia bersihkan halaman rumahnya setiap pagi. Bisa kita pastikan nih orang ini memang orang pembersih, orang istiqomah nih. Ini tekadnya kuat. Itu luar biasa. Kemudian wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah taala. Hendaklah pertama yang mengalir di dalam hatimu dan lidahmu adalah zikir kepada Allah Taala. Waktu terbangun kita, Bapak Ibu, dari tidur, yang pertama kita lihat, yang kita ingat dan kita ucapkan adalah Allah. Seberat apapun kantuk kita, yang pertama kita lihat Allah. Coba ucapkan. Pasti ada perbedaan, Bapak Ibu. Nggak usah panjang-panjang zikirnya dulu. Pas terbangun tuh masih ngantuk-ngantuknya, yang pertama kita ingat Allah. Itu memberikan efek yang luar biasa ke dalam hati, memberikan hati yang tenang, yang selalu terpaut kepada Allah Ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Ya, ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Syaitan mengikat di puncak kepala kita, ya, salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan. Jadi diikatlah oleh syaitan, itu ada pengikatnya. Tapi pengikatnya yang namanya syaitan mengikat itu nggak kita tengok, nggak nampak, cuman bisa kita rasakan, ya, bisa kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Coba. Yadribu ala kulli 'uqdatin makanak 'alaika lailun tawil farqud. Jadi setiap kali syaitan itu mengikat, apa yang dia katakan? Maka tetaplah engkau di tempatmu. Udah diam aja lah di kasurmu, nggak usah bergerak, nggak usah pergi ke masjid, nggak usah kemana-mana, ya. Alaika lailun tawil, nikmati sajalah malam yang lama ini, malam panjang ini, nikmati saja. Farqud, lanjutlah tidur. Jadi setiap kali dia ikat, dia putar, dia ikat kan, dia katakan udah tidur aja nyenyak, nggak usah kemana-mana, nikmati aja malam yang panjang ini. 3 kali dia ikat, 3 kali dia ucapkan itu. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau tidur tuh
rasanya pertama kali bangun itu berat sekali untuk ibadah. Kenapa? Karena ada godaan dari syaitan itu, ikatan dari syaitan. Bagaimana cara untuk melepaskan ikatan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, fa in istayqadha dzakiran lillahi ta'ala in halat uqdatun. Jika dia bangun sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah satu ikatan. Kita ucapkan Allah. Setan itu paling takut kalau setan itu paling khawatir, paling takut mendengar manusia ini mengingat Allah Ta'ala, mengucapkan Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis kita temukan bahwa ketika azan berkumandang di waktu maghrib, maka setan itu puntang-panting tuh sampai terkentut-kentut. Puntang-panting dia, nggak tahan dia mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ucapkan Allah, jangankan ikatannya, setannya pun lari terkentut-kentut. Itulah. Jadi udah mulai ringan beban yang kita rasakan atau godaan yang kita rasakan di waktu tidur tuh ringan. Kemudian fa in tawaddu'a in halat uqdatun. Jika dia berwudu, maka terlepaslah satu ikatannya lagi. Kita bangun kan, kita ingat Allah, biasa hati itu lebih rajin ya, termotivasi untuk beribadah. Kita langkahkan kaki, kita ambil wudu. Wudu inilah yang akan lebih meringankan lagi. Kenapa? Karena ikatan yang kedua terlepas. Makanya hilanglah ngantuk. Yang pertama, waktu bangun itu masih sempoyongan, masih ngantuk. Kita ambil wudu, semakin segar kita. Itu tandanya satu ikatan dari setan itu lepas. Bisa kita uji, Pak. Kemudian fa in shalla in halat uqdatun kulluha, maka jika dia salat maka terlepaslah seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia pun memasuki waktu paginya dalam keadaan rajin, pun hatinya itu menjadi baik. Rajin dia, semangat dia. Coba kita rasakan, bandingkan kalau kita bangun sebelum subuh dan bangun sebelum subuh. Bangun kita sebelum subuh, sholat tahajud, sholat witir, baca sedikit dari Al-Quran, zikirlah semampunya begitu. Entah sholawat 100 kali atau ditambah dan istighfar 100 kali. Rutinkan seperti itu, ya ringan-ringan saja dulu. Insya Allah nanti setiap pagi itu akan ada energi tambahan. Hati itu menjadi tenang, baik aja. Jumpa sama orang semelnya bahagia gitu, senyumannya senyum bahagia gitu. Inginnya berbuat baik saya gitu. Rajinlah, semakin rajin dan beribadah. Makanya saya rasakan sendiri itu, Bapak Ibu. Kalau ketinggalan sholat subuh berjamaah, itu efeknya sampai ke zuhur, ke asar, ke maghrib, ke isya. Tapi kalau sholat subuh berjamaah, efek baiknya sampai ke isya, sampai tidur. Rajinnya sampai tidur. Tapi kalau kuncinya di sini, di sholat subuh itu, dibangun tidur itu. Kemudian wa illa, jika tidak, maksudnya kalau dia tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW tadi, mengingat Allah Ta'ala ketika baru bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian sholat, apa yang terjadi? Fa'asbaha khabithan nafs kaslan, maka dia pun masuk di waktu pagi dalam keadaan hatinya buruk, suasana hatinya buruk, bad mood dia. Untuk beribadah malas dia, kaslan, dia malas. Efek apa itu? Karena ikatan yang diikat sama syaitan itu belum terlepas semuanya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain saya baca, ketika seseorang bangun dari tidur, kemudian dia tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan sholat, itu syaitan itu udah mengencingi telinganya. Makanya dia tak mau, atau udah azan orang dia pun malas. Itu kena kencing sama syaitan. Sebelum tidur dia nggak baca doa, nggak berlindung pada Allah Ta'ala. Kemudian faqul 'inda dzalika, Imam Ghazali mengatakan ketika bangun tidur, faqul 'inda dzalika, ucapkanlah ketika itu alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sesudah dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dibangkitkan, dikembalikan. Artinya
tidur kita itu bisa kita katakan prototipe azamatu wa sultanillah, kebesaran dan kekuasaan hanya milik Allah, wal izzatu wal qudratu lillah, dan kemuliaan dan kekuasaan hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Aslahna ala fitratil Islam, kami masuk di waktu pagi ala fitratil Islam, sesuai dengan fitrah Islam, dalam keadaan Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimatil ikhlas. Apa kalimatil ikhlas? Raditu billahi rabba, kita ridho bahwa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusan hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, dan di atas ajaran ayah kita itu Ibrahim hanifan muslima, yang lurus, yang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu lah kami memasuki waktu pagi. Wa bika amsayna, dan denganmu lah kami memasuki waktu petang. Wa bika nahya, dan denganmu lah kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu lah kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kami dikembalikan. Nah, ini walaupun Bapak Ibu tidak hafal, dipahami saja maknanya. Kemudian ketika bangun itu ucapkanlah ya semampunya dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya hafal, alhamdulillah. Nah, kalau sekiranya ada Bapak Ibu yang berminat, ya dikirimkan nanti filenya, ya apa. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum. Ya Allah, sesungguhnya kami memintamu agar Engkau membangkitkan kami atau mendorong kami pada hari ini ila kulli khairin, kepada setiap kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita digerakkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu agar tidak melakukan keburukan di hari ini. Au an najurrahu ila muslimin, atau kami bawa keburukan tersebut kepada orang muslim. Au yajurhu ahadun minna, atau salah seorang membawa keburukan tersebut kepada kami. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi, kami meminta kepadamu ya Allah kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang terdapat di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan yang terdapat di dalamnya. Faida, kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Faida labista thiyabaka, kemudian apabila engkau memakai pakaianmu, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratika, jika engkau memakai pakaianmu maka niatkanlah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Tujuannya apa? Supaya kita memakai pakaian menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau keluar rumah, ya, kalau orang yang masih mempunyai rasa malu pasti pakai pakaian. Jadi pakaian itu tetap kita pakai, sama kayak makan Bapak Ibu. Kita butuh makan, ya. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya. Itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Tapi setiap aktivitas kita kalau kita iringi dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia menjadi nilai ibadah. Kita pakai pakaian niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menutup aurat, maka nilai ibadah. Nah, kita makan, memang perut kenyang, kemudian dapat pahala. Jika diniatkan untuk supaya kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tidur, ya, kita cuma tidur istirahat, tapi niatnya apa? Supaya bisa sholat tahajud dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mira'atal khalqi fakhsar. Hati-hatilah, hindarilah, jangan sampai tujuanmu ketika memakai pakaian adalah untuk ria kepada makhluk, fatakhsar, maka engkau akan rugi. Jadi kita pakai pakaian, boleh nggak kita memakai pakaian yang indah, yang bagus, yang rapi, atau kita beli pakaian yang bagus lah, kualitasnya bagus. Kalau dilihat sama orang lain, orang pun paham lah ini baju yang bagus. Dibeli jubah yang bagus, sarung yang bagus, ya, gamis yang bagus.
ya, biar dilihat oleh orang lain. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Tujuannya apa? Ketika orang lain melihat kita memakai pakaian yang rapi, ya, pakai gamis yang rapi, itu tujuan kita apa? Agar menaikkan wibawa agama, agar menaikkan wibawa ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada ustaz, ilmunya banyak, dia orang soleh, dia layak untuk berdakwah, dia layak untuk menyampaikan ilmu, tapi dia pakai apa? Celana panjang biasa, nggak pakai peci, celana tangan pendek, ya, maka wibawa ilmu itu akan berkurang. Jangankan itu polisi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia tidak pakai seragamnya, ya, duduk dia di sini, ya, hilang tuh karisma itu, berkurang karismanya. Tapi dengan pakaian tersebut itu akan menaikkan wibawa. Jadi kalau kita pakai pakaian yang bagus, tujuannya apa? Bagian dari dakwah, supaya ilmu itu lebih dihargai, maka itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah ada pernah mengatakan kepada teman-temannya, azimu amaimakum, besarkanlah serban kalian, wasi'u akmamakum, dan lebarkanlah apa ini, lengan baju kalian, lengan baju kalian, li'alla yastakhiffan nasu bil ilmi wa ahlihi, agar orang-orang tidak menganggap remeh terhadap ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Jadi tidak masalah kita pergi ke masjid, kita pakai pakaian yang rapi, yang bagus, kalaupun pakai mobil, ya, supaya orang mengira, supaya jangan ada pikiran orang, wah, yang pergi ke masjid itu pergi ke masjid aja, udah jelas miskin, ke masjid juga lagi. Kita tunjukkan, ibadah itu tidak mengurangi harta, bahkan itu menambah nikmat kita, menambah ketenangan hidup kita.